Shalom, selamat pagi Bapak Ibu keluarga besar Community of Miracle dan para pendengar setia Renungan Pagi Community of Miracle dimanapun kita berada. Saya percaya bahwa kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Kita berkata bahwa diberkatilah orang percaya pada waktu ia tidur. Dan saya percaya bahwa kita hari ini boleh bangun dengan kekuatan yang baru. Semua karena berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang mengasihi setiap kehidupan kami, Engkau Tuhan yang peduli atas setiap kehidupan kami, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik walau sedetik pun Tuhan. Dan kami percaya bahwa apapun yang kami lakukan, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami sepanjang hari ini, Engkau Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus, biar pengurapan baru Tuhan turun bagi setiap kami. Kami perlu anggur baru, kami perlu kirbat yang baru untuk mengisi setiap anggur yang baru dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Supaya ketika anggur itu turun atas setiap kami Tuhan, dia tidak menjadi bocor, tapi dia tersimpan dengan baik dalam setiap kehidupan kami. Pengurapan Tuhan tercurah bagi kami dari ujung rambut sampai ujung kaki di dalam nama Yesus. Hamba yang menyampaikan renungan pagi hari ini dan setiap kami yang mendengarkan, kami semua ada dalam pengurapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu, keluarga besar Community of Miracle dimanapun kita berada dan para pendengar setia Renungan Pagi Community of Miracle, pagi hari ini saya akan memberikan judul Kepercayaan yang benar menghasilkan kehidupan yang benar. Nas Alkitab pagi hari ini kita akan buka dalam Lukas 19 ayat yang ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Puji Tuhan, dari sekolah minggu kita semua sudah tahu tentang cerita tentang Sakeus. Dia adalah seorang yang pendek yang pasti, dia adalah seorang pemungut cukai yang pasti, dan dia naik di pohon ara untuk melihat Yesus. Tapi Alkitab berkata bahwa ketika Yesus lewat, ada Yesus mau menumpang di rumahnya Sakeus. Luar biasa. Yesus makan dengan orang berdosa menurut para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tapi saya percaya bahwa Lukas 19 ayat 8 ini menyatakan bahwa ada sesuatu hal yang besar, ada suatu keputusan rohani yang luar biasa yang dilakukan oleh Sakeus, itu yang merubah setiap kehidupan Sakeus. Puji Tuhan bahwa Sakeus adalah seorang pemungut cukai. Ia dibenci karena ia adalah seorang yang licik. Sakeus adalah dia gemar mencuri uang orang lain dan mengandalkan tuduhan-tuduhan palsu untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Luar biasa, demi sesuatu hal, demi uang, demi keuntungan, dia bisa menghalalkan segala cara untuk memperkaya dirinya Sakeus sebelum dia berjumpa dengan Tuhan. Makanya Sakeus ini adalah orang yang sangat dibenci, orang yang sangat dibicarakan karena karakternya dia ini. Suatu hari Yesus mengunjunginya. Yesus berkunjung ke rumahnya Sakeus. Alkitab tidak menyebutkan tentang Yesus sedang menegurnya karena perbuatan-perbuatan Sakeus yang tadi, karena kecurangan Sakeus, karena gaya hidupnya yang tidak jujur selama mereka bersama. Sebaliknya, Tuhan Yesus memperlihatkan kasih karunia dan kehormatan dengan menghabiskan waktu bersama dengan Sakeus. Tidak lama kemudian, Sakeus berdiri dan menyatakan sesuatu hal yang besar. Saya katakan tadi bahwa satu hal yang merubah pola pikir, merubah kehidupan Sakeus. Keputusannya adalah bahwa ia akan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang telah ia rampas secara ilegal, dan bahkan mau menyerahkan setengah dari harta miliknya kepada orang-orang miskin. Bapak Ibu Saudara
ibuku, keluarga besar Community of Miracle, dan para pendengar setia Renungan Pagi Community of Miracle. Sesaat bersama dengan Tuhan Yesus, itu merubah setiap sikap hidup Sakeus, merubah sikap hati Sakeus sepenuhnya. Sesaat bersama kasih karunia dalam wujud pribadi, tanpa tuduhan, penghukuman, atau penghakiman, itu menyebabkan perubahan dalam dirinya. Sehingga dalam waktu singkat Sakeus melakukan apa yang baik, apa yang tampak dari luar dan dengan ukuran yang tidak diduga seorang pun pada saat itu. Saya percaya bahwa banyak orang ingin hidup benar. Kepedulian mereka untuk hidup dengan benar menyebabkan mereka memusatkan perhatian pada diri mereka sendiri dan hal-hal yang harus mereka gumuli. Tetapi kepercayaan yang benarlah yang menghasilkan kehidupan yang benar. Saya katakan sekali lagi bahwa kepercayaan yang benarlah yang menghasilkan kehidupan yang benar. Jika kita sedang berusaha untuk melepaskan diri dari suatu kecanduan yang telah membelenggu setiap kehidupan kita selama bertahun-tahun, percayalah bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi setiap kita. Sehingga di kayu salib, Tuhan Yesus telah membayar harga lunas untuk Bapak Ibu kita semua, untuk keluarga besar Community of Miracle dan orang-orang percaya di muka bumi ini, sepenuhnya dibebaskan dari kecanduan apapun. Percayalah bahwa oleh bilur-bilurnya kita semua disembuhkan, dan oleh bilur-bilurnya kita semua dilepaskan. Saya percaya bahwa dulu waktu saya belum terima Yesus, sebelum percaya kepada Tuhan, bahkan saya mengalami suatu kecanduan yang luar biasa. Tetapi setiap kali saya mau melepas kecanduan itu dengan kekuatan saya, semakin saya terlilit dalam kecanduan itu, Bapak Ibu Saudara. Saya berusaha untuk melepaskan kecanduan itu, semakin saya akan terikat. Tetapi ketika saya mengandalkan Tuhan, saya mendekatkan diri kepada Tuhan, dan saya percaya bahwa Tuhan akan bisa melepaskan setiap belenggu-belenggu, setiap kecanduan-kecanduan itu. Dan semua itu hari ini saya terlepas dari semua kecanduan-kecanduan itu. Waktu ketika saya mengambil keputusan untuk melepaskan tidak lagi kecanduan, saudara, itu akan merubah sikap hidup saya, merubah setiap eksistensi kehidupan saya. Dan pagi hari ini saya percaya bahwa apapun yang sedang mengikat kita dalam setiap kehidupan kita, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita memiliki komitmen yang besar. Seperti Sakeus lakukan, saya akan mengembalikan. Jika saya berbuat kesalahan, Tuhan ampuni saya, dan saya akan berubah setiap kehidupan kita. Setiap keputusan kita hari ini akan menentukan kehidupan kita akan datang, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya bahwa ketika Tuhan beracara dalam setiap kehidupan kita, kita akan dibebaskan, kita akan dilepaskan oleh kuasa darah Yesus. Haleluya. Saya mau katakan bahwa jika hari ini kita ingin mengalami kehidupan yang benar, kita harus berusaha untuk mencari tahu apa yang Kristus telah lakukan untuk kita, dan apa yang kita miliki di dalam Dia, dan percayalah itu dan imanilah itu dalam setiap kehidupan kita. Satu hal yang saya mau katakan, satu statement yang saya mau katakan, bahwa percayalah pada apa yang Kristus telah lakukan untuk setiap kehidupan kita dan apa yang kita miliki di dalam Kristus. Dan saya percaya bahwa itu akan merubah setiap kehidupan kita, sikap hidup kita di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga firman Tuhan ini memberkati setiap kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang merubah setiap kehidupan kami. Tuhan yang akan membuat kehidupan kami terus layak. Tuhan, buatlah kami percaya seperti Sakeus. Ketika kami berjumpa dengan Sakeus, apapun orang katakan tentang kehidupan kami, Tuhan, tapi ketika kami berjumpa dengan Tuhan, Sakeus berjumpa dengan Tuhan, ada perubahan, ada sesuatu sikap hati yang harus kami ambil, memutuskan setiap dosa-dosa yang pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika hari ini kami sedang terikat dalam rokok, alkohol, apapun Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami semua dibebaskan di dalam nama Yesus.
Hari ini kami mengambil keputusan bahwa kami mau terus cinta Yesus. Kami mau melepaskan semua yang jahat di mata Tuhan di dalam nama Yesus. Aku berdoa di dalam nama Yesus, menyerahkan setiap teman-temanku, sahabat keluarga besar Community of Miracle yang sedang berulang tahun hari ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus, berkat Abraham, Ishak dan Israel curah atas kehidupan mereka. Keluar mereka, masuknya mereka diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Pekerjaan mereka diberkati, studi mereka diberkati Tuhan. Kehidupan mereka, pergaulan mereka diberkati di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus, apapun yang mereka kerjakan Tuhan jadikan berhasil. Dan aku percaya bahwa Engkau akan menjadikan mereka kepala dan bukan ekor. Setiap celah-celah tertutup di dalam nama Tuhan Yesus, terbuka, ditutup di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami percaya kehidupan mereka ada dalam kontrolnya Tuhan. Aku berdoa juga Tuhan di dalam nama Yesus, menyerahkan setiap keluarga besar Community of Miracle dan teman-teman kami yang mengalami pergumulan sakit penyakit. Aku percaya Tuhan bahwa mujizat Tuhan nyata terus dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Ada kesembuhan terjadi, ada mujizat terjadi atas setiap kehidupan kami Tuhan. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami kelemahan tubuh diberikan kekuatan di dalam nama Yesus. Hari ini mungkin kami sedang bergumul untuk keuangan, di dalam nama Yesus Engkau Tuhan yang mencukupi. Kau akan mengirimkan burung-burung gagak Tuhan untuk memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan kami sedang mengalami pergumulan yang berat tentang kehidupan. Mari Tuhan Engkau datang dan menjamah setiap kami Tuhan. Keperluan kami Tuhan cukupkan di dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kemampuan bagi kami untuk terus menjaga setiap hati kami Tuhan. Untuk kami terus mencintai Tuhan, untuk menyayangi Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini aku berdoa menyerahkan keluarga-keluarga Kristen yang ada Tuhan. Keluarga besar Community of Miracle Tuhan. Terus ikat mereka dengan tali kasih Tuhan. Tidak ada perceraian di dalam nama Yesus. Kalaupun ada konflik dalam setiap rumah tangga mereka Tuhan, mari Tuhan Engkau hadir Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Untuk mereka boleh terus mengasihi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, tutup bungkus keluarga Kristen ini Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Supaya iblis tidak mengambil bagian, tidak ambil keuntungan dalam setiap kehidupan mereka. Anak-anak mereka, keluarga mereka dalam perlindungan Tuhan, pengurapan Tuhan turun. Berkat-berkat Tuhan turun atas setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa di dalam nama Yesus, menutup setiap renungan kita pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin.